Oke, menuju puncak perebutan One Piece sendiri nih menjadi pertemuan seru antara 4 kaisar Yonko dunia baru. Mereka sekarang telah bergerak melakukan misi dan perjuangannya masing-masing. Setiap Yonko saling adu taring nih, siapa di antara mereka yang berhak pertama kali ke Laut Tel dan mendapati One Piece. Era bajak laut sekarang ini sungguh berbeda karena Rogers mengobarkan misi besar pada generasi ini untuk mendapati apa itu One Piece. Tak seperti Oro Jackson Pirate nih yang seorang diri berambisi sampai ke Laut Tel bersama para pasukannya itu. Generasi baru sekarang semua Yonko itu berambisi sampai ke Laut Tel dan mendapatkan One Piece. Pertempuran tahta Yonko akan semakin kacau lagi nih mulai dari sini. Lalu bagaimana strategi masing-masingnya dan pulau apa di antara salah satu Yonko itu akan bertemu sekarang? Well, ini akan sangat seru nih, kita bahas lebih dalam. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai Battle Royale tahta Yonko demi ke Laut Tel dan juga menemukan One Piece. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, Battle Royale sendiri dalam konteksnya itu adalah merujuk pada situasi di mana beberapa karakter atau kelompok terlibat dalam pertempuran besar, di mana mereka itu saling berhadapan atau memperebutkan tujuan atau kekuasaan tertentu. Nah, ada asumsi juga Battle Royale ini juga melibatkan para Yonko atau dikenal dengan perang tahta dunia baru, Shanks, Buggy, Kurohige dan juga Mugiwara Luffy. Dalam sejarah masa lalu sebenarnya ada pertempuran besar pula dari berbagai kelompok blok 1 dan yang lainnya. Mereka berada di insiden Marineford yang digawangi oleh bajak laut Shirohige melawan angkatan laut pemerintahan dunia. Pertempuran itu sangat besar karena melibatkan kejadian sangatlah masif dan salah satu momen terpenting dalam sejarah. Nah, sekarang pun setelah Wano Kuni menjadi akhir dari dua kekuasaan Yonko lama, Big Mom dan juga Kaido, di sanalah Big Mom mengatakan ingatannya tentang Rogers, bahwa ini semua salahnya Rogers. Mereka para veteran menanggung resiko karena wasiat Raja Bajak Laut itu, karena mengobarkan One Piece itu sendiri. Hal itulah memunculkan nama-nama flamboyan dan akhirnya luar biasa kuat di dunia baru, lalu melawan para veteran itu dan menggeserkan mereka dan menenggelamkan orang-orang lama tersebut. Nah kini posisi Kaisar Yonko dunia baru sudah berganti lagi. Sekarang nih Kaisar Lautan dunia baru itu adalah mereka Shanks, Buggy, Kurohige serta Mugiwara Luffy. Masing-masingnya memiliki pasukan dan armada tempur yang mengesankan. Pertama, Shanks sendiri nih dikenal sebagai bajak laut Akagami rambut merah. Dia adalah salah satu kunci dalam kisah ini. Seorang Yonko yang dikatakan memiliki kru paling menggelora di era sekarang, yaitu merupakan para anggota aliansi yang merata pula dari manusia sampai ke raksasa. Hal yang membuat Shanks begitu ditakuti karena kemampuan haki legendarisnya tersebut. Kedua adalah Buggy. Nah, Buggy sendiri adalah seorang bajak laut yang awalnya diperkenalkan sebagai anggota kru dari Raja Bajak Laut sendiri. Namun ia memisahkan diri nih setelah insiden kaptennya dahulu dan juga akhirnya dia menciptakan bajak lautnya sendiri. Meskipun terlihat sebagai tokoh yang kurang serius nih, Buggy itu memiliki sejarah yang panjang dan telah membangun reputasi serta pengikut yang setia nih. Salah satu keistimewaan sekarang berada dalam kelompok organisasi mafia besar di balik dua monster yang sebenarnya Mihawk serta Crocodile. Ketiga, Kurohige Marshal Detich. Dialah yang dianggap sebagai wajah sebenarnya bajak laut sekarang. Bengis, tak punya ampun, merampas, itu semua karakteristik yang pas untuk Kurohige. Dia awalnya adalah anggota bajak laut Shirohige nih, tapi kemudian ia memisahkan diri dan membentuk kru bajak lautnya sendiri pula. Kurohige memiliki ambisi untuk menguasai lautan dan menjadi raja bajak laut baru. Hal ini membuatnya menakutkan setelah dia merampas buah iblis manusia terkuat di lautan dahulu Shirohige. Serta efek buah iblis Yami Yami no Mi memanglah mengesankan. Dia emang luar biasa nih, punya kru tempur yang sangatlah elit pula. Dan keempat tentunya Mugiwara Luffy. Inilah kelompok bajak laut yang dipimpin seorang penyandang nama D lainnya, putra dari manusia paling dicari pemerintahan dunia Monkey D. Dragon, cucu pahlawan angkatan laut Monkey D. Gap, serta adik kecil dari sang flamboyan abadi Portgas D.A. Luffy emanglah mengesankan nih. Dia memiliki buah iblis yang awalnya Gomu Gomu no Mi, tapi ternyata yang sebenarnya adalah buah iblis mythical Zoan legendaris Hito Hito no Mi jenis Nika, sang dewa matahari. Nika mengesankan karena mode inilah yang membuat Kaido tak berkutik dan gugur nih. Sekarang ini impian terbesar dan tak akan pernah berubah adalah mencapai Laut Tel dan mendapatkan apa itu One Piece lalu menjadi Raja Bajak Laut.
Setelah kita tahu nih masing-masing kekuatan dan gambaran dari 4 kaisar Yonko itu, dunia baru itu sekarang diibohkan dengan sebuah kejadian bahwa semua Yonko akan melakukan caranya demi mendapati One Piece tersebut. Bahkan pergerakan mereka itu sudah benar-benar mengejutkan pemerintahan dunia loh, saling terhubung satu sama lain. Seperti kasus Kurohige sendiri, dia melakukan perampasan salinan Road Poneglyph bertempur serius dengan penyandang nama di lain Trafalgar di Waterloo. Pertempuran panjang itu akhirnya dimenangkan Kurohige dan ia mendapati salinan Road Poneglyph tersebut. Artinya misi One Piece kian dekat pada Kurohige. Sementara sang sendiri juga mengatasi bajak laut flamboyan lainnya Eustace Captain Kidd. Tak tanggung-tanggung memang sang sendiri membawa pasukan raksasanya untuk menenggelamkan kapal Kidd. Hingga di penghujung kisah mereka nih, Shanks mengayunkan teknik pedang yang mirip dengan kaptennya dahulu sang raja bajak laut Goldie Rogers. Sabetan Kamusari yang dilapisi haki nih. Nah, sontak serangan itu membuat bajak laut Kidd sendiri hancur berantakan. Sang sendiri juga mengatakan pada Ben Beckman seperti ini ketika di Wano Kuni. Sudah waktunya kita melakukan pergerakan dan mendapatkan One Piece back. Itu menarik tuh dinantikan sih. Nah, untuk kasus Buggy sendiri cukup menarik teman-teman. Setelah Buggy sendiri awalnya dibuat babak belur oleh pemimpin sebenarnya kelompok itu, Mihawk dan juga Crocodile. Di sanalah Crocodile awalnya mengusulkan ide untuk segera menambah militer terkuat mereka demi membuat negara utopia sesuai yang dibayangkan. Di sanalah Crocodile akan sangat dikdaya nih bersama aliansinya dalam mengembangkan Cross Guild, tentu bersama Mihawk. Namun yang di luar nalar kita kemarin itu adalah Buggy dengan lantang menolak rencana remeh itu. Menurutnya seharusnya bajak laut itu melakukan lebih, sesuatu yang umumnya bajak laut lakukan di dunia perlautan. Menurut Buggy, bajak laut itu harusnya melakukan pergerakan untuk mendapatkan harta karun terbesar One Piece. Dengan demikian, langkah yang paling rasional yang seharusnya direncanakan adalah melakukan penyergapan atau mendapatkan salinan Road Poneglyph pula pada seseorang yang berhubungan sebelumnya di Wano Kuni. Nah, Luffy sendiri jelas nih, setelah ia mengalahkan Kaido seorang diri setelah Nika itu bangkit, dia memiliki salinan Road Poneglyph dan akan segera nih menuju ke pulau raksasa Elbaf sana. Namun sebelum ke sana, Luffy dan kawan-kawan itu mengungkapkan berbagai misteri tentang sains ilmiah dari orang terjenius di eranya sekarang, Dr. Vegapunk. Nah, di Egghead sanalah mereka kelompok Mugiwara itu mendapati hal-hal besar lainnya nih, seperti informasi tentang buah iblis Luffy sendiri, robot kuno, sumber energi kerajaan besar, hingga sekarang yang terbaru, mereka malah mendapati perlawanan serius dari orang-orang pemerintahan dunia karena ingin melenyapkan Dr. Vegapunk. Tapi Luffy dan kelompoknya itu melawannya nih, dan tak tanggung-tanggung memang dari si Purple sendiri hingga yang terbaru sekarang adalah seorang admiral besar angkatan laut Borsalino Kizaru yang ditemani seorang Gorosei yang akhirnya turun tangan, Shenji Garcia Saturnus. Nah, dengan kondisi seperti itu kami pikir nih sudah saatnya nanti pertempuran antara dua orang Yonko atau semua Yonko berkumpul dalam satu area akan segera terjadi. Dan di sanalah nih awal mula pertempuran Battle Royale bisa saja terjadi nih. Mungkin akan berada di Egghead, atau mungkin nih yang paling rasional lagi akan berada di Elbaf pulau raksasa sana. Gimana bro dan kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai Battle Royale tahta Yonko demi ke Laugh-Tale dan mendapatkan apa itu One Piece. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.